masih bisa flashback nggak? Atau masih ingat nggak pertama kali memutuskan atau merasa kalau musik ini adalah dunia gue itu kapan? Oh, that's a good question. Sebenarnya ketika saya mempunyai apa namanya keputusan tersebut itu cukup lama ya. Waktu saya kelas 4 SD pun saya sudah mempertimbangkan bahwa wah kayaknya gue mampu nih untuk bisa berkarir kelak dalam industri ini gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, kita semakin dewasa, kita semakin terekspos oleh banyak sekali karir dan banyak banget ketemu orang-orang yang mempunyai sudut pandang berbeda terhadap hidup. Itu mulai pudar. Gitu. Dan pada akhirnya ketika saya dipertemukan lagi oleh musik dan ketika saya sudah yakin bahwa oke, mungkin ini adalah karir yang saya harus jalanin. Itu mungkin sekitar tahun 2013-14 ya. Itu yang dimana saya gue akan terjun secara totalitas dalam industri ini gitu loh. Terlepasnya akan sulit atau mudah, ya udah kita jalanin sama-sama aja. Oke, tapi berarti dari kecil tuh udah punya kemauan ya? Pernah waktu kecil bercita-cita aku akan menjadi penyanyi, musisi gitu nggak sih? Sebenarnya enggak ya, cuman cita-cita saya dari dulu pengen jadi tentara sebenarnya. Cuman entah kenapa musik itu selalu berada di sekitaran saya gitu loh. Pada waktu SD pun saya sudah ikut serta dalam berbagai drama musikal. Dan pada akhirnya itu sudah langsung mengekspos saya terhadap dunia musik gitu, industri kreatif gitu. Dan ketarikan saya sama musik itu tidak pernah pudar gitu. Cuman keyakinan saya aja untuk menjalankan ini sebagai karir itu mungkin melalui cukup banyak dinamika lah seiring dewasanya saya. Oke, itu tadi menarik ya. Selalu tertarik tapi mungkin ada masa nggak yakinnya gitu. Pasti ya. Nah, yang mempengaruhi seorang Rifan untuk terus berkarir di dunia musik itu siapa? I think myself. I always grow that drive dan bukan ambisi ya, cuman ada sebuah dorongan untuk ya alhamdulillah gue diberikan sebuah kemampuan dan sebuah kelebihan gitu, and I think it's my job for me to be able to send that out to people gitu. Dan alhamdulillah selama saya berkarir dalam musik ataupun saya kuliah dan sebagainya, orang tua saya selalu mendukung dan mereka tidak pernah memaksa saya untuk melakukan sesuatu yang di luar kehendak saya. Jadi tentu dengan guidance orang tua dan banyak teman-teman saya juga yang sudah berkecimpung dalam industri musik terlebih dahulu, saya juga ya semakin yakin bahwa maybe this is the way I should be. Wah, ini mungkin sahabat Nova atau siapapun yang nonton siang hari ini tuh bisa mengikuti jejak Rifan nih. Kalau ternyata sebuah cita-cita apapun itu mungkin nggak harus bermusik, itu harus dimulai dari diri sendiri sepertinya ya. Pasti keyakinan itu harus ditimbulkan dari diri sendiri, karena ya pada akhirnya kita yang menjalankan gitu, bukan orang tua kita atau bukan teman-teman kita. Jadi ya mereka hanya dijadikan sebagai guiding system dan support system, pada akhirnya ya kita yang harus berjalan sendiri gitu. Nah, ini nih hal yang paling menyenangkan menurut Rifan di dunia musik sampai akhirnya merasa yakin, sampai tadi merasa yang membuat Rifan ada di dunia musik ini ya Rifan sendiri. Itu kenapa? Apa yang menyenangkan? Yang menyenangkan adalah yang pertama, industri musik ini adalah industri yang cukup luas ya, Mbak. Dalam arti saya sangat terdorong sekali ketika melihat banyak sekali musisi Indonesia yang setiap hari bermunculan dengan menyajikan karya-karya terbaik mereka. Itu menjadi sebuah dorongan saya juga. Itu sangat menarik banget untuk melihat industri yang beragam genre, dari dangdut ke pop, ke funk, ke disco atau ke elektro dan lain sebagainya. Dan itu menjadikan motivasi kepada saya sendiri untuk mempunyai semacam peran lah istilah dalam industri ini. Dan selain itu juga I enjoy performing gitu. Saya sangat menikmati di atas panggung, berbagi emosi bersama teman-teman musik saya, dan tentu dengan para pendengar juga. Itu adalah sesuatu yang menurut saya tidak bisa tergantikan lah sampai sekarang lah. Nah, kedepannya mungkin ada masa-masa menyenangkan, jatuh cinta, atau mungkin hal-hal yang buat bahagia. Mungkin nggak sih seorang Rifan akhirnya membuat lagu yang lebih cheerful gitu? Jujur saya belum sanggup. karena apa ya, I'm a very melancholic person. Jadi apa yang saya rasakan ya mungkin
most of the time is something that is sad. Cuman Oke. ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikannya tidak terlalu memperlihatkan kesedihan tersebut lah. Kita harus membangun terhadap satu isu dan ya disajikan dengan sebegitu subtle-nya lah, lebih smooth istilahnya. Cuma kalau nulis lagu tentang bahagia, I don't know, maybe one day, cuman not at this time. Rifan, inspirasi bermusiknya dari mana dan seberapa penting penggemar menurut Rifan? Inspirasi musik mungkin di era kontemporer sekarang saya sangat mengidolakan Justin Vernon dari Bon Iver. Oke. Secara musikalitas, secara songwriting, sebagai sosok figur musisi yang sudah mendunia, menurut saya dia adalah kiblat saya untuk bermusik. Dan pertanyaan kedua, how important penggemar ya? Penting penggemar, menurut saya sangat penting banget sih. Apresiasi yang mereka berikan untuk saya sampai sekarang itu adalah tentunya alasan saya tetap berkarya gitu loh. Dan saya senang sekali ketika apresiasi tersebut selalu hadir, walaupun karya-karya saya yang sudah berlalu masih ada aja apresiasi dari mereka, dan I wouldn't be here right now because of if it wasn't for them. Jadi kembali lagi saya sangat berterima kasih untuk semua yang mungkin sudah mendengar dan mungkin akan mendengar. Suatu saat. Saya berterima kasih sekali karena tidak ada hadiah yang lebih berharga ketika kita mendapatkan apresiasi dari pendengar. Pernah dapat hate speech nggak sih? Apalagi sekarang media sosial gampang banget nih orang buat komentar jahat. Kalau Rifan pernah nggak mengalami hal itu sampai mungkin kepikiran? Pernah banget sih Mbak, pernah banget di awal-awal karir, di masa-masa masih mencari jati diri dan tentu masih melihat arah-arah musik kemana, banyak sekali. Cuman kembali lagi, ya itu dijadikan sebagai evaluasi saja. Kita tidak boleh langsung mencari kesimpulan. Kita harus bisa menganalisis. Mungkin yang mereka katakan itu bisa berguna bagi kita gitu. Jadi I always try to analyze apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan gitu. Kalau misalnya memang kritik atau yang disampaikan itu cukup produktif ya. Tapi ketika kita ya kalau misalnya dia membabi buta ya I don't know. That's a different story. Jika penggemar memberi komentar atau reaksi buruk terhadap lagu Rifan, how do you react? Apakah menjatuhkan mental Rifan sendiri? Menjatuhkan tidak ya Mbak, cuman ya kembali lagi, ya menurut saya seni itu is multi-interpretasi. Ketika atau orang tidak menyukai, menurut saya it's completely fine. Dan itu hak mereka, dan saya tidak pernah, ya saya juga yakin setiap musisi juga tidak akan pernah memaksa para pendengarnya untuk menyukainya. Ketika kita menyajikan sesuatu dan mereka tidak suka, dan that's completely fine menurut saya sih. They have the right to do that. Dan ya kita sebagai seorang seniman, ya kita harus bisa menjaga mental kita, harus tetap semangat untuk berkarya gitu loh. Yang paling penting adalah berkarya untuk kita diri sendiri, itu paling penting sih buat saya sih.